Seminggu lebih penerapan PSBB di Kota Palembang, namun masih banyak warga Palembang yang melakukan pelanggaran. Seperti di tempat checkpoint di kawasan Demang Lebar Daun, mayoritas pelanggaran warga dari salah tempat duduk di mobil dan berboncengan motor. Ada juga pejabat yang bermobil penuh melewati checkpoint hanya dengan menunjukkan ID card tanpa teguran dari petugas. Menurut keterangan salah satu warga yang diperiksa melintas di checkpoint COVID-19 di kawasan Demang Lebar Daun, diharapkan dengan adanya penerapan PSBB ini dapat menekan penyebaran COVID-19. Nah, pemirsa Pol TV, saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang melintasi Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang di titik checkpoint PSBB. Ikuti saya. Gimana Mbak ini? Oh, sangat baik sih kalau untuk masyarakat Palembang. Jadi lebih teratur lagi dianya, Mbak. Untuk petugas-petugasnya bagaimana? Petugasnya sangat baik, ramah, sopan gitu. Itu apa Mbak tadi Mbak? Periksanya apa aja Mbak? Oh, diperiksanya tadi identitas, KTP, kayak itu aja, alamat gitu. Harapannya ke depan? Semoga wabah ini cepat berakhir ya. Menurut Koordinator Posko COVID-19 di kawasan Demang Lebar Daun, Nihar Manza, kebanyakan warga yang melintas di checkpoint ini melanggar formasi duduk di mobil dan untuk motor masih berboncengan yang tidak sealamat. Dari kejadian ini, sanksi sosial pun diberlakukan kepada warga yang melanggar. Pemirsa Pol TV, saat ini saya sudah bersama Koordinator Posko COVID-19 di Jalan Demang Lebar Daun. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Nihar Manza. Ya boleh. PSBB ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 14 tahun 2020 itu sudah berjalan sejak tanggal 21 ya. 21 Mei sampai dengan sekarang ini, Bu. Iya. Jam operasionalnya ini kita dimulai dari jam 8, diakhiri sampai jam 5 sore. Itu untuk jam operasionalnya. Tetapi untuk pembagian kerjanya, ialah kita mengingat ketahanan juga daripada petugas. Kita bagi 2 season, dalam arti kata dari jam 8 itu kita bekerja sampai jam 11.30 lah. Paling ini kita beristirahat sampai jam 12 untuk makan siang. Kemudian sekitar jam 1:30 kita lanjutkan mungkin untuk isoma, sholat dan makan. Jam 1:30 kita lanjutkan kembali sampai jam kurang lebih jam 4:30. Setelah itu jam 5 baru kita apel sore. Demikian, Bu. Alhamdulillah, Bu, untuk kesadaran warga Kota Palembang ini pada dasarnya hampir seluruhnya sudah mematuhi protokoler kesehatan, yaitu dengan mempergunakan masker. Artinya khususnya untuk bidang kami checkpoint ini kami melakukan pengecekan hanya untuk kendaraan yang bermoda transportasi, Bu. Artinya kendaraan roda 4, itu mobil, dan kendaraan roda 2. Yang banyak kami ketemui di jalan ini, Bu, pada saat kami melakukan checkpoint itu untuk mereka masih melanggar formasi duduk. Artinya konfigurasi daripada penumpang yang ada di dalam kendaraan. Kemudian untuk kendaraan roda 2 yang kami temui banyak mengangkut penumpang yang tidak dalam satu alamatnya dalam satu KK. Demikian, Bu, kira-kira, Bu. Sesuai dengan Perwali 14 tahun 2020, jenis-jenis pelanggaran itu kita kategorikan dengan pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Tapi di dalam hal ini yang kita harapkan kepada masyarakat yaitu edukasinya, Bu. Yang kita sampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat mengerti bahwa protokol kesehatan itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19 ini. Jadi hal-hal yang bersifat edukasi dengan paling ringan kami adalah sanksi sosial, Bu. Sekedar itu aja. Harapan kedepannya kami mengharapkan badai ini, COVID-19 ini cepat berlalu di bumi Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ini, sehingga masyarakat Sumatera Selatan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan dengan era new normal ini kita dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Nihar atas waktunya. Semangat ya Bapak ya.
Nah, pemirsa Pol TV, tadi adalah wawancara saya bersama dengan Koordinator Posko Jalan Demang Lebar Daun COVID-19, Tiani Stilia, Sri Febriandi melaporkan.